aja serang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya, Mbak Tukiem, kembali hadir untuk menghibur kalian, para pengangguran berat, jomblo 7 turunan, dan para beban keluarga, yang lagi galau memikirkan masa depan. Tenang, tenang, kalian tidak sendiri. Nasib kita sama. Hidup saya lebih parah dari kalian. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap selalu enjoy, karena prinsip saya, hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk diratapi. Maka dari itu nikmatilah hidupmu. Oke, sebelum kalian mendengarkan ceritanya, ada baiknya kalian pakai handsfree dulu. Kalau gak ada, colong aja di warnet depan, terus matikan lampu. Pejamkan mata agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Terakhir jangan lupa subreknya. Jangan pelit dong jadi orang. Tinggal tekan subrek doang. Gratis lagi. Oke, mari kita simak bersama ceritanya. Tetap stay di channel Karam. Kali aja serang. Kali aja serang. Pendakian horor. Kisah ini diceritakan oleh teman saya yang kebetulan bertemu di warung kopi. Sebut saja Dion. Tanpa basa-basi menghabiskan waktu langsung saja lanjut ke ceritanya. Hari yang sibuk di pabrik obat membuat para pekerjanya letih dan butuh sedikit healing. Dion pun memutuskan untuk meliburkan diri selama 1 minggu. Untuk mengisi kegabutan dan healing, Dion pun merencanakan pendakian ke salah satu gunung dengan trek pendakian yang sulit di Jawa. Dion berpikir alam dapat menyegarkan pikirannya. Dion tidak sendirian, ia mengajak Joko. Dion dan Joko pun merencanakan pendakian mereka dimulai hari Rabu. Tak lupa mereka mengajak kawan lama mereka yang kebetulan berdomisili di kota yang dekat dengan gunung tersebut. Sebut saja kota B. Sebut saja mereka Kenny, Laila, Cindy. Hari yang sudah ditentukan pun tiba. Mereka berangkat menggunakan kereta api. Sekitar 2 jam kemudian mereka sampai di kota B. Tetapi kawan mereka yaitu Kenny dan yang lainnya belum menjemput. Dion, Andy Woiko Suimeni, sambil merebut rokok dari tangan Joko. Mana kok lama banget sih, Joko? Yonda tahu kok, tanya saya. Tak lama kemudian seorang pria brewokan dan berwajah tegas memukul kepala Dion. Ternyata pria tersebut adalah Kenny. Tanpa berpikir panjang Kenny pun langsung mengajak Dion dan Joko memasuki mobil. Di dalam sana ada Laila dan Cindy yang sudah menunggu mereka. Setelah sekitar 3 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di pos pendakian. Mereka memutuskan berangkat hari Kamis saja karena mengingat perjalanan mereka yang jauh dan melelahkan. Akhirnya mereka beristirahat di base camp pendakian. Saat asik-asiknya tidur tiba-tiba Dion dibangunkan oleh Cindy. Yon anterin Geweyok ke kamar mandi. Dengan setengah sadar Dion terbangun dan segera mengantarkan Cindy ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi base camp ini ada di luar. Dion pun menunggu Cindy keluar dari kamar mandi. Tetapi aneh, Dion tiba-tiba merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Awalnya bisa dihiraukan, tetapi lama-kelamaan terdengar suara orang menangis. Suaranya terdengar dari dalam kamar mandi. Dion pun berpikir itu hanya Cindy yang ingin berubah menjadi serigala solid. Karena takut terjadi hal yang tak diinginkan, Dion kemudian segera mengedit ngedor pintu WC tersebut. Namun tiba-tiba pintu terbuka sendiri.
Betapa kagetnya Dion ia melihat wanita berambut panjang penuh darah di depannya. Dion kemudian lari tunggang langgang, meninggalkan WC tersebut. Namun tanpa sadar ia berlari menjauhi base camp. Ia sampai di kebun pisang. Dion kemudian memutuskan kembali ke base camp, namun ia merasa berputar-putar saja. Dion tersandung dan tersungkur. Betapa kagetnya dia karena dia kesandung kepala. Dion kaget dan tiba-tiba, plak, tangan Joko mendarat di pipi Dion. Tangi, siap-siap bar iki awak dewe munggah. Bangun, siap-siap abis ini kita naik. Tanpa pikir panjang Dion langsung siap-siap. Setelah selesai persiapan mereka pun berangkat menuju puncak. Pos 1 dan 2 dilewati tanpa kesusahan. Tetapi di pos 3 inilah mereka menemui kendala, yaitu hujan. Karena gunung ini memiliki curah hujan paling tinggi, jadi wajar mereka memutuskan untuk istirahat dahulu saja di sini. Saat asik beristirahat, mereka heran melihat seorang bapak-bapak membawa rumput. Mereka heran kok ada manusia mencari rumput sampai pos 3. Orang itu mendekat ke tempat istirahat mereka. Tanpa meletakkan rumput yang berada di kepalanya, tiba-tiba ia berbicara. Lereti rak ono seng ngowo balak ning rombonganmu, mending koe mudun ae le nek ise sayang nyawa. Ilingo le seng seto iku rak selalu apik. Nak tahu tidak ada yang membawa bencana di rombonganmu, mending kamu turun kalau masih sayang nyawa. Ingatlah nak, yang putih itu tidak selalu bagus. Bapak itu pun tiba-tiba menghilang. Mereka yang terkejut pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Kenny menelan ludah karena ini waktunya hampir sorop. Kenny menghentikan langkahnya dan berpesan. Bar iki sorope teko awak dewe ojok istirahat neng pos 4. Istirahat neng pos 5 wae. Ojok lali do zikir karo ojok pedot dedungo. Abis ini pergantian malam kita jangan istirahat di pos 4. Istirahat saja di pos 5, jangan lupa zikir dan doanya jangan putus. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat tiba di pos 4 mereka semua mendengar suara seperti orang bercanda. Kenny pun mengingatkan agar tak menggubris suara-suara tersebut. Namun suara saja mungkin Dion dan yang lainnya masih bisa menahan diri. Apabila menampakkan wujudnya mereka pasti tunggang langgang, pikir Dion itu. Benar saja mereka menampakkan diri mereka. Wujudnya tak bisa dijelaskan, ada yang dagunya hancur, ada yang matanya keluar, serta yang paling mengerikan adalah pocong berwarna merah yang tiba-tiba mengejar mereka. Mereka lari tak karuan, tak memedulikan nafas mereka yang tengah beradu. Di tengah pelarian mereka tiba-tiba, gedebuk, Dion terjatuh entah kemana. Kenny pun refleks menoleh dan dia seketika panik karena dia sadar suara gedebuk tadi merupakan suara Dion. Kebetulan saat itu posisi Dion paling belakang. Tapi tak hanya Dion saja, namun nampaknya Cindy telah kesurupan. Ia membanting serta memukul wajah Kenny dengan sangat keras. Sampai-sampai sebelah matanya Kenny mengeluarkan darah. Joko dan Layla yang mencoba menahan pun tak kuat. Padahal badan Cindy tidak terlalu besar. Joko dan Layla pun terpental. Badan mereka terasa sakit semua. Mereka tak sanggup bergerak sama sekali. Tiba-tiba datanglah kakek-kakek berpakaian serba putih. Kakek itu segera memegang kening Cindy yang anehnya langsung berhenti kesurupan dan pingsan. Kakek itu segera mengendong Cindy. Kakek itu menyuruh mereka untuk segera melanjutkan perjalanan ke pos 5. Dan biarkan dia menggotong Cindy sampai pos 5. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan Joko pun mulai memapah Kenny. Selama perjalanan ini mereka diperhatikan oleh makhluk-makhluk halus yang kebanyakan tak berbentuk. Kakek pun bercerita bahwa mereka semua adalah korban yang tewas di gunung ini.
entah terjatuh ataupun dimakan oleh makhluk halus berwujud seperti leak. Akhirnya mereka pun sampai di pos 5. Joko pun akhirnya membaring Kenny di tanah dan duduk di samping si kakek dan Layla. Si kakek menyuruh mereka untuk di sini dan mendirikan tenda di sini. Tapi tiba-tiba Joko protes. "Gimana Dion? Gimana Hah? Tenang saja. Tidak usah seperti itu. Biar saya yang cari Nak Dion sendiri," ujar kakek itu dengan mengusap lembut punggung Joko. Tiba-tiba Joko menangis dan mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan. Joko mengakui telah melakukan maaf sekali ini hubungan suami istri dengan Cindy di base camp. Kenny yang masih terbaring langsung beranjak dan memukul Joko dengan sangat keras. Layla hanya memandangi kedua kawannya tersebut berkelahi sambil menangis. "Mataku ini sampai berdarah gara-gara kau. Ternyata kau impostornya ya," ujar Kenny sambil memukul Joko. Joko pun hanya pasrah sambil masih menangis. Si kakek pun segera mendorong tubuh Kenny memisahkannya dari tubuh Joko. Si kakek hanya bilang kalau nasi sudah menjadi bubur. Semuanya tak dapat diperbaiki. Kenny yang masih kesal pun akhirnya mulai menyendiri meninggalkan si kakek. Setelah itu si kakek meminta izin untuk pergi untuk membawa Dion. Semuanya tak terkecuali Kenny mengangguk mengizinkan si kakek pergi. Kita sekarang masuk ke sudut pandang Dion. Dion tersadar di sebuah rumah kayu. Ia melihat nenek tua yang sedang mengurut kakinya. Rizky yang kaget segera beranjak duduk. Belum sempat menanyakan namanya si nenek itu pun bilang untuk tenang saja. Karena ia manusia asli, si nenek pun menyuruhnya untuk tidur dan jangan menengok keluar. Si nenek kemudian meninggalkan Dion sendirian di rumah tersebut. Di tengah keheningan malam tiba-tiba ada suara yang sangat berisik. Seperti pasar, Dion pun mengintip keluar. Betapa kagetnya dia karena di tengah-tengah kerumunan ada seseorang yang sedang disembelih. Dion yang kaget setengah mati pun segera menenteng tas dan langsung pergi dari rumah nenek Free Fire. Tanpa menggunakan alas kaki. Sebelum berlari Dion melihat ke belakang. Mereka nampaknya menyoroti Dion. Dion segera berlari menembus hutan tak peduli walaupun kakinya tertusuk duri ataupun terluka. Dion kemudian melihat kakek berbaju putih. Dion meminta bantuan pada kakek tersebut karena aura si kakek sangat bikin nyaman. Si kakek pun mengangguk. Ia memberikan pesan apapun yang terjadi jangan menenggok ke belakang. Ia menyuruh Dion saat ada pohon besar ia disuruh ambil bloke ke kiri. Dion segera berlari serta dijejeri oleh kuntilanak berwajah hancur. Serta Dion mendengar suara si nenek menjerit dengan keras. Lalu ia melihat pohon besar dan mengambil jalan ke kiri sesuai perintah kakek. Namun tak lama dari matahari terbit Dion pingsan. Dion dan serta yang lainnya dapat ditemukan keesokan paginya. Setelah salah satu warga bermimpi didatangi sosok berbaju putih. Mereka dievakuasi di rumah salah satu warga. Akhirnya mereka selamat dan menderita luka ringan. Selain Joko dan Kenny, Joko menderita patah lengan karena dipatahkan oleh Kenny yang masih murka. Alhamdulillah sekarang mereka masih bersama. Kenny maupun Joko sudah saling bermaafan. Cerita ini berlatar pada tahun 2011. Sekian dari saya, semoga dapat mengambil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.